Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat dipertemukan dalam sebuah forum diskusi, yaitu Seminar Pendidikan IPSA 2017 via daring. Walaupun pertemuan kita via daring, semoga tidak menjadi penghambat bagi kita dalam penyerapan informasi-informasi serta ilmu-ilmu baru yang akan kita dapat nantinya. Amin. Selanjutnya, perkenalkan, saya Anisha Farisi Sucianto dari Pendidikan IPSA 2017 selaku pembicara seminar dari kelompok 5 akan membawakan sebuah topik diskusi dengan judul Kemerdekaan Belajar dalam Upaya Membangun Masyarakat Madani. Selanjutnya saya akan memperkenalkan juga siapa saja anggota kelompok saya, yang terdiri dari saya sendiri, Anisha Farisi Sucianto, lalu ada Arista Selviana, Wati Novianingsih, Novita Sari Wulandari, dan Irfan Noval Fadlur Rahman. Selanjutnya, alasan mengapa kelompok kami mengambil topik diskusi ini yaitu bahwa perlu diketahui dan digarisbawahi salah satu upaya dalam membangun sebuah tatanan masyarakat madani yaitu dengan adanya kualitas pendidikan yang baik. Berkaitan dengan pendidikan, beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia sempat dibuat kagum oleh arah kebijakan baru yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar. Maka, kelompok kami ingin mencari tahu apa konsep Merdeka Belajar yang dikemukakan oleh Nadiem Makarim serta apakah arah kebijakan baru tersebut sudah sesuai dengan kondisi realita pendidikan Indonesia dan juga bagaimana konsep pendidikan Merdeka Belajar yang sebaiknya diterapkan di Indonesia supaya mampu membentuk suatu tatanan masyarakat madani di Indonesia. Jika kita melihat realita kondisi pendidikan di Indonesia, baik itu pendidikan tingkat dasar maupun tingkat menengah, berdasarkan riset PISA, belum dapat menyiapkan peserta didik dengan kemampuan yang berpikir kritis dan juga analitis. Hal tersebut didukung dengan adanya data dari Global Talent Competitiveness Index atau GTCI bahwa di ASEAN dalam bidang pendidikan Indonesia memperoleh posisi ke-6. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-67 dari 125 negara di dunia dalam peringkat GTCI dalam bidang pendidikan. Lalu berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019 bahwa angka putus sekolah di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Selain itu juga masih banyak kasus kekerasan yang ada di sekolah. Terbukti bahwa pada tahun 2019 KPAI menerima 153 pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik, dan bullying. Kemudian, jumlah peserta didik yang menjadi korban kekerasan fisik dan bullying mencapai 171 anak, sedangkan guru yang menjadi korban kekerasan terdapat 5 orang. Oleh karena itu, permasalahan pendidikan di Indonesia yang sangat kompleks ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia dan menjadi salah satu faktor penghambat untuk terciptanya konsep pendidikan Merdeka Belajar yang baik di Indonesia dan juga menjadi faktor penghambat untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani yang dimaksud yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Sehingga sebagaimana mungkin, seorang individu dapat menjadi sosok masyarakat yang madani jika tidak didukung oleh proses pendidikan yang memerdekakan. Permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar. Karena dalam praksisnya bisa kita lihat bahwa lembaga pendidikan belum dapat mendukung dan menjadi tempat pendidikan yang berpihak dalam upaya untuk membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Maka dengan adanya berbagai hal tersebut dan berbagai permasalahan tersebut, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengembangkan sebuah konsep Merdeka Belajar yang apabila dirangkum akan mendapati 8 poin
8 poin tersebut yaitu yang pertama ada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, yang kedua ada ujian nasional atau UN, yang ketiga ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, selanjutnya ada pembukaan program studi baru, dan yang keenam ada sistem akreditasi perguruan tinggi yang berlaku selama 5 tahun, yang ketujuh perguruan tinggi negeri badan hukum, dan yang kedelapan hak belajar semester di luar program studi. Nah, bisa kita lihat bahwa konsep Merdeka Belajar yang telah diusung oleh Nadiem Makarim ini dalam poin-poin tersebut memang bisa kita rasa belum mencakup berbagai permasalahan pendidikan yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Namun, dengan demikian, hal tersebut merupakan wujud dari kebangkitan konsep Merdeka Belajar di Indonesia. Karena konsep Merdeka Belajar sendiri sudah lama tidak kita dengar. Karena itu, perlu adanya sinergitas dalam setiap komponen dalam suatu negara tersebut agar mampu menciptakan konsep Merdeka Belajar yang baik dan mampu mendukung pembangunan masyarakat madani. Salah satunya ya dari pemerintah itu sendiri, selaku stakeholder dan juga penentu arah sistem pendidikan di Indonesia, sehingga menjadi fondasi yang membangun kemerdekaan belajar di Indonesia dan salah satu upaya dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Nah, lalu untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia yang banyak permasalahan tersebut, jika kita menilik kembali benang sejarah yang dulunya. Nah, untuk menjawab berbagai permasalahan dan juga tantangan pendidikan di Indonesia dan juga sebenarnya bagaimana konsep Merdeka Belajar yang baik dan sesuai untuk diterapkan di Indonesia, kita harus menilik kembali sejarah pendidikan di Indonesia. Bahwa konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah lama digaungkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau yakin bahwa pendidikan yang khas Indonesia haruslah berasal atau berdasarkan dari citra nilai luhur Indonesia itu sendiri. Maka beliau menerapkan 3 semboyan pendidikan yang menunjukkan ciri khas keindonesiaan, yaitu Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sebenarnya, kemerdekaan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ketika seorang anak manusia hidup dalam kesadaran bahwa dirinya sebagai pribadi mampu hidup mandiri dalam kebebasan. Kemudian, konsep Merdeka Belajar ini juga tertuang dalam sistem Among yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana berisi 2 garis besar dalam sistem tersebut. Yang pertama yaitu kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin seorang manusia agar manusia tersebut mampu hidup mandiri atau berdiri sendiri. Lalu yang kedua, kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Lalu jika kita melihat dari 2 garis besar ini, sebenarnya erat kaitannya dalam upaya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat madani. Bahwa kita sebagai individu harus dapat mandiri, berdiri sendiri, dan kuat secara lahir dan batin, sehingga kita mampu membentuk sebuah individu yang utuh. Nah, dari individu yang utuh, kita dapat menghidupkan dan juga mencapai sebuah kemajuan dalam lingkungan masyarakat, sehingga nantinya dari lingkungan tersebut mampu membentuk sebuah tatanan masyarakat yang madani. Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan juga memaknai kehidupannya. Nah, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu masalah pendidikan dan tantangan di Indonesia ini masih sangat kompleks. Lalu konsep Merdeka Belajar oleh Mendikbud
memang belum mencakup keseluruhan permasalahan pendidikan di Indonesia. Namun, hal tersebut merupakan perwujudan dari bangkitnya konsep merdeka belajar di Indonesia. Maka, sebagai jawaban dari berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia tersebut, kita harus menilik kembali konsep merdeka belajar dengan corak keindonesiaan yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena permasalahan pendidikan di Indonesia, kemerdekaan belajar Indonesia haruslah berdasarkan dari nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih bagi para peserta seminar yang sudah mengikuti dan menyimak seminar dengan baik. Sebagai sedikit closing statement dari saya, yaitu pendidikan bukan hanya masalah untuk bagaimana membangun isi, namun juga pekerti bagi anak-anak Indonesia yang diharapkan mengindonesia. Ki Hajar Dewantara. Sekian, bila ada banyak salah dari tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.